Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun dan berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawa renungan singkat. Nah, sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan kali ini, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini, dan berkati juga mereka yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan merenungkan dua bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama dan kemudian dari Perjanjian Baru. Dari Mazmur 27, kemudian 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau kita baca dalam dua ayat ini, kita menemukan bahwa dalam kehidupan ini kita banyak orang muda yang hidup dalam ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan penolakan, takut gagal, dan takut akan kesendirian. Nah, namun firman Tuhan dalam Mazmur 27 dan 1 Yohanes 3 memberikan kekuatan dan penghiburan yang luar biasa. Bahwa kita tidak sendiri, kita dikendalikan oleh kasih dan dinaungi oleh terang Tuhan. Nah, kita akan belajar 3 poin penting dari dua bagian Alkitab ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah terang dan perlindungan. Nah, Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Nah, dalam gelap dunia ini, baik itu tantangan hidup, pergumulan, atau serangan mungkin dari dunia ini, Tuhan adalah terang yang menuntun jalan. Ketika Daud menghadapi bahaya, dia tidak gentar karena dia tahu bahwa yang berdiri di pihaknya adalah Tuhan. Nah, pada saat itu, Daud dikejar oleh musuh, diserang oleh musuh. Tapi Daud tidak gentar, tidak takut, karena Daud tahu bahwa yang di pihaknya dia adalah Tuhan. Yang bersama-sama dengan dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jadi rekan-rekan, sama seperti Daud, kita pun dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, Tuhan selalu di pihak kita. Maka daripada itu rekan-rekan, pasti kita punya banyak masalah dalam kehidupan ini, kita punya tantangan kehidupan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu di pihak kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kemudian yang poin yang kedua, identitas kita. Nah, anak-anak Allah di 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, Rasul Yohanes mengajak kita untuk melihat dan menyadari kasih Allah yang begitu besar. Bahwa kita disebut anak-anak Allah. Nah, status ini bukan hasil usaha kita, melainkan anugerah dari kasih-Nya. Nah, sebagai anak-anaknya, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan pengharapan akan kemuliaan ikannya. Jadi, kita disebut anak-anak Allah. Kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, sebelum kita di dunia ini, Tuhan sudah menentukan kita mau kemana. Tuhan sudah tahu. Nah, itulah sebabnya kita disebut anak-anak Allah. Sebagai Bapa, dia tahu keluhan kita, kekhawatiran kita, pergumulan kita, Tuhan tahu. Tapi yang terpenting adalah apa kita mau curhat kepada Tuhan atau tidak. Kita mau menyerahkan semua pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan atau tidak. Nah, jadi di dalam Yohanes ini mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka itu kita harus menyerahkan segala pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita untuk melewati semua kehidupan ini. Kemudian yang ketiga adalah menantikan kemuliaan dan kekudusan diri. Di Yohanes 3 ayat 3 Yohanes mengatakan bahwa siapa yang menaruh pengharapan kepada Kristus, ia menyucikan dirinya. Nah, harapan akan bertemu dengan Kristus kelak bukan hanya sebuah harapan kosong, ya, tetapi mendorong kita untuk hidup benar, hidup kudus dan berkenan kepadanya sejak sekarang. Nah, jadi dalam Yohanes ini
kita diingatkan kembali supaya kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita diingatkan supaya kita tidak melenceng dari firman Tuhan, kita tetap hidup kudus dan mengikuti arahan Tuhan. Jadi dikalikan kita adalah anak Allah, kita adalah anak terang, Allah di pihak kita, Tuhan di pihak kita. Kita jangan belenggu oleh kekhawatiran kita, ketakutan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu di pihak kita, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Maka daripada itu kita diingatkan kembali supaya kita hidup berserah kepada Tuhan, biar Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Nah, sebagai penutup dari renungan kita pada hari ini adalah Mazmur 27 mengajarkan kita untuk tidak takut. Nah, karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Kemudian di 1 Yohanes 3 kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, yang hidup dalam kasih dan kita dipanggil untuk menyucikan diri dalam pengharapan akan kemuliaan kita. Jadi dua kitab ini menguatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Tuhan di pihak kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan selalu menuntun kita. Yang terpenting adalah kita bawa semua pergumulan kita, kekhawatiran kepada Tuhan dengan setulus hati. Maka Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberikan kita kelegaan dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini kami sama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Engkau memanggil kami sebagai anak-anak terang Tuhan, anak-anak Allah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu di pihak kami Tuhan, kadang kami khawatir tentang kehidupan kita, kadang kami menghadapi banyak masalah persoalan hidup, tetapi Engkau selalu di pihak kami Tuhan. Maka itu kuatkan kami Tuhan sebagai seorang hamba. Kami selalu hidup sesuai dengan kehendak dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.